Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ke sana kemari, pegang yang ini, pegang sana, pegang bahas Islam. Kita bahas Islam atau bahas KBBI? Saya membuka dengan KBBI supaya syahadat itu seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Baik, sekarang kamu saya tanya, bagaimana cara kamu mematuhi Allah kalau kamu nggak mematuhi Muhammad duluan? Yesus itu Roh Kudus, Pak. Oh, bukan. Beda lah kalau gitu, Bang. Bukan Tritunggal berarti ya, Bang. Ya terserah lah, kau mau ngomong apa aja terserah kamu. Jadi udah selesai itu aja? Udah selesai, Baik. Bang. Udah percaya. Baik. Viewer Abang nih. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya masih berharap ada yang waras ya, teman-teman ya. Masih ada satu aja yang waras. Silakan Asta. Oh, kita harus nyalakan kamera nih Asta. Nyalakan kamera dulu Asta. Iya. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya Asta. Ada nggak orang yang mentuhankan ulama? Yang menuhankan ulama ada. Ada. Perbuatan apa itu mentuhankan ulama? Syirik dong. Maksudnya kegiatan apa sehingga perbuatan itu disebut menuhankan ulama? Ya ketika dia sampai menyembah bahwa ulama. Apa itu menyembah ulama? Ya gini Edis, biarkan saya jelaskan dulu. Misalkan kan ada ulama-ulama. Aduh, susah ini teman-teman. Enggak, jangan bahas ulama apa gini. Apa itu menyembah ulama? Apa itu menuhankan ulama? Iya, menuhankan ulama dalam artian seseorang yang menghamba kepada ulama itu, dia mempercayai bahwa ulama itu punya kekuatan-kekuatan yang di luar dari kekuatan Tuhan gitu. Ada di fenomena itu, ada di Islam dan itu termasuk syirik. Bukan itu. Makanya kalau kau sudah nggak percaya lagi sama Muhammad, jangan karuan keluar dari Islam gitu loh. Menurut Muhammad, menuhankan ulama itu bukan itu. Ya. Coba kalau diskusi ke sini, ngadep ke sini. Ya, Kalau diskusi ngadep ke sini, jangan kemana-mana. Enggak, aku tuh lagi jalan. Ya oke. Kalau lagi jalan dulu, nggak usah diskusi dengan saya. Kalau mau diskusi dengan saya, siap kita diskusi. Aku tuh lagi nyari tempat yang enak aja gitu loh. Ini loh. Begini Asta, ya. Ada seseorang bernama Adi Ibn Hatim. Ya kau ngajak diskusi tapi kayak gini gimana? Ada seseorang namanya Adi Ibn Hatim. Coba kau cari tempat dulu lah, cari tempat dulu. Jangan kau cari diskusi tapi kau lari-lari ke sana kemari, udah pusing pala saya, Asta. Mumet pala saya. Kau diajak diskusi tapi kau lari ke sana kemari, pegang yang ini, pegang sana, pegang sini, pegang sana. Satu ke sini, satu ke sana. Aduh. Pantesan kau nggak sembuh-sembuh. Udah saya ajarin yang benar, kau nggak sembuh-sembuh. Yang sembuh cuman Pak Reza. Reza itu sembuh itu. Neflos bukan orang sembarangan yang abal-abal itu, pendebat juga itu Neflos itu. Ya Torik, mesti Bang. Kalau ngaco jangan parah sekali ini. Dari mana? Kenapa kau bilang ngaco? Dengar. Makanya dengarkan. Matikan dulu anumu gaungmu bisa nggak? Biar kita diskusi enak. Oke, ayo. Nah, silakan. Jadi Tuhan itu artinya dari sudut pandang bahasa adalah sesuatu yang disembah oleh manusia, yang dipuja, ya, yang diyakini sebagai pencipta langit dan bumi. Nanti kau buka KBBI kalau nggak paham.
Nah itu Sudah? arti Tuhan. Nah ketika, tunggu sebentar biar saya jelaskan. Ketika orang taat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Tuhan, itu hakikatnya tunduk dan patuh kepada Tuhan tersebut, bukan menuhankan Muhammadnya. Lo kau ingin membuat analogi, ketika kau menyembah anak manusia itu dengan menganalogikan bahwasanya Muslim juga menyembah Muhammad. Di situ sempitnya cara pikir Anda. Ya, lanjut. Apa yang mau bertanya? Silakan. Baik. Ada nggak huruf TUHAN di dalam Al-Qur'anmu yang berbahasa Arab? Tidak ada. Tidak ada. Berarti barusan yang kau omongin tadi bukan Al-Qur'an. Yang barusan kau omongin. Kau tadi ngomong saya diam. Tadi kau ngomong saya diam. Kau jangan keloncotan. Barusan kau bilang gimana nih? Inilah saya bilang kalau kau belum kuat diskusi, bagusan kau ke Arab dulu. Siapkan argumentasinya. Di sini kamu saya sembelih semua Kalau argumentasi kau kamu. diskusi sama saya, pertama satu, siapkan dulu mentalmu. Jangan Bukan mentalmu, kamu yang harus siapkan mentalmu. Sekarang kamu nggak kenal saya akan bantai kamu sekarang. Barusan kita tadi diskusi. kamu ngomong saya diam, betul? Ayo ngomong. Betul nggak tadi kamu ngomong saya diam? Iya, saya sudah ngomong. Kamu keliru memahami apa yang saya sampaikan. Sebentar dulu. Tadi kau mendefinisikan TUHAN bahasa Indonesia. Sementara saya tanya sama kamu, kata itu di Quran nggak ada. Memang tidak ada. Berarti kamu sedang menjelaskan sesuatu yang bukan Quran. Kau sedang menjelaskan agama karanganmu sendiri. Kau sedang membuat agama karangan kamu. Makanya kamu ini orang nggak ngerti. Sekarang kamu saya tanya. Saya menjelaskan kata TUHAN itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Arab? Mengatakan itu ada di Al-Quran. Itu bahasa. Kita bicara apa? Kita bicara Islam atau bicara agama karanganmu sendiri? Sekarang saya menjelaskan Al-Quran atau menjelaskan KBBI? Kau menjelaskan KBBI, Bengak. Kau sedang menjelaskan KBBI. Kau tidak menjelaskan Quran. Aduh, panik kamu sudah. Kau yang panik. Siapa yang membicarakan Sekarang Al-Quran? saya tanya sama kamu. Kenapa kamu kaitkan Al-Quran? Kita bahas Quran, bahas Islam. Kita bahas Islam atau bahas KBBI? Saya membuka dengan KBBI supaya kamu paham dulu perdialogan kita. Apakah definisi Islam itu sesuai dengan KBBI? Nanti nggak ngelantur kemana-mana. Enggak. Apakah definisi ayat-ayat Quran itu harus sesuai KBBI? Tidak mesti, karena bahasa Arab kena dia sudah meninggal. Makanya kamu mau meninggal. Saya jelaskan KBBI, kau kaitkan Al-Quran. Di Sekarang begini, Torik. Torik, gini aja. Al-Quran, ayo. Biar kita berusaha. Oke, kita bicara Quran ya. Kita bicara Quran. Baik. Kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Kata yang di tiap Al-Quran bisa ilah, bisa rob. Betul. Baik, dua kata itu. Kita ke ilah dulu. Apakah arti ilah adalah sang pencipta? Tidak, ilah itu kalau adalah sesuatu yang disembah artinya, atau Tuhan. Oke, sesuatu yang diapain? Yang disembah, siapa pun yang Disembah itu diapain? Disembah itu diapain? At-tadallul wal khudu dalam bahasa Indonesia aja. Disembah itu diapain? Ya disembah. Diapain? Disembah itu diapain? Disembah. Diapain? Disembah. Kamu ngerti disembah dulu? Disembah itu diapain? Disembah itu diapain? Disembah itu mulai dari kau mentaatinya, engkau mengikutinya, kepadu, menghinakan diri kepadanya, sebentar, saya catat kepadanya. Saya catat. Sebentar. Saya catat dulu. Satu-satu. Saya catat dulu. Kamu dengarkan dulu biar saya jelaskan. Torik, saya mau serius sama kamu, Torik. Torik, saya mau serius sama kamu. Kulihat kau agak mendingan dari yang lain. Ya, biar ku catat. Tahu saya, makanya mau saya sembeli kamu ini. Biar kamu baik. Saya catat dulu, sabar. Ku ambil dulu pulpenku. Catat yang benar, biar saya ajarin kamu supaya kamu paham. Ambil dulu pulpenku sebentar. Supaya kamu berhenti nanti menyembah anak manusia. Baik, supaya kau berhenti menuhankan mayat Muhammad ya. Baik. Siapa yang menuhankan mayat? Itu baru lagi kan? Kau menuhankan mayatnya Muhammad. Ayo kita bahas. Baik. Ayo, siapa yang apa tadi menyembah? Muhammad? Satu apa? Menyembah artinya at-tadallul, menghinakan diri, menghambakan diri. Satu-satu biar ku tulis. Biar ku tulis. Satu apa? Murid yang Satu baik. apa? Silakan murid yang baik. Satu apa?
Menyembah artinya menghinakan diri, menghambakan diri. Satu-satu. Lambat kali ini. Menyembah artinya menghinakan diri. Menyembah. Pelan saya baca, dengar semuanya. Wah, ini lama-lama ku tendang kau nanti kalau kayak gini caranya. Aduh, udah mau lari kau. Bukan mau lari, kau ku suruh pelan-pelan. Saya mau menulis. Ya, oke. Saya kira kamu bisa menghinakan cepat-cepat. diri. Nggak apa-apa. Menghinakan diri. Pelan-pelan saya akan ajari kamu. Menghinakan diri atau menghambakan diri? Di antaranya, Edi. Kamu apa itu? Nggak jelas, nggak jelas. Nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Menghinakan diri. Menghinakan diri. Menghinakan diri satu. Artinya menghinakan banyak, diri Edi. menyembah. Menghinakan diri menyembah katanya. Yang satu ini. Menyembah Menghinakan diri. Udah kau tidur kau di bawah, tidur kau di bawah, botol kau setengah mati. Abe, apa itu menyembah? Apa itu perbuatan beribadah itu apa? Tadi sudah benar, Bang. Saya dengar tadi. Iya, coba ada nggak orang yang beribadah kepada hawa nafsunya? Ibadah itu kan bahasa Arab, ya kan? Iya, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti mereka beribadah kepada hawa nafsunya nggak? Ya. Ibadah. Oke, apa itu? Apa itu beribadah kepada hawa nafsu? Saya mau membantu apa yang dijelaskan Ustadz tadi, ya. Apa itu beribadah kepada hawa nafsu? Jawab. Jadi ibadah itu memiliki banyak arti, bukan cuma satu. Apa artinya? Pertama tadi sudah disebutkan at-tadzallul, menghinakan diri. Menghinakan diri itu maksudnya gimana? Menghinakan diri artinya kita hina dina di depan apa yang kita ibadahi. Hina dina di depan apa yang kita hadiah. Maksudnya gimana itu? Artinya kita tunduk, ya, kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Kita tunduk, tidak berdaya. Terus? Patuh. Terus? Mengharapkan. Terus? Dari apa yang kita ibadahi. Balasan, baik ya. Tunduk, sebentar. Tunduk, tidak berdaya, patuh, mengharapkan balasan. Baik. Ya. Berarti kalau sebentar. Berarti kalau orang beribadah kepada hawa nafsunya, dia mengharapkan balasan dari hawa nafsunya gitu. Ya, meninggalkan. Makanya saya bilang, kau ikuti saja, dengar, kau ikuti saja, dengar Abe. Dengarkan jawaban saya. Kau ikuti saja jawaban dari saya. Biar ku kasih kau jawaban. Dengar. Biar ku kasih kau jawaban, biar kau nggak berbelit-belit. Abadi. Ada harapan sifatnya sementara, ya, di waktu itu. Ya, Oke, berarti orang yang beribadah kepada hawa nafsunya mengharapkan sesuatu dari hawa nafsunya gitu. Berarti orang yang beribadah kepada hawa nafsunya ngomong gini, wahai hawa nafsuku, lindungilah aku. Wahai hawa nafsuku, berikanlah aku hidup yang kekal gitu. Dia mengharapkan sesuatu, ya, yang sifatnya sementara. Wahai hawa nafsuku, tolonglah kabulkan doaku itu. Itu di antara. Memang. Udah, kau di bawah juga, kau tak ada ilmumu. Silakan, yang lain lagi. Mudah-mudahan dia masih waras. Kalau takut diskusi, Torik, jangan buka komal. Torik, ku tanya sama kamu, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ada. Ada. Oke, pertanyaan saya, kenapa disebut mereka beribadah kepada hawa nafsunya? Karena menghinakan diri terhadap hawa nafsunya. Apa itu menghinakan diri? Apa itu menghinakan diri terhadap hawa nafsunya? Menghinakan diri itu artinya dia jadikan sebagai ukuran tolak ukur kebenaran. Baik, dijadikan tolak ukur kebenaran. Sebentar, ku catat. Pelan. Menjadikan tolak ukur. Jadi murid yang baik. Kebenaran. Apalagi? Tunduk, takluk, tak berdaya kecuali mematuhi hawa nafsunya, betul nggak? Dia ikuti tanpa bimbingan. Mengikuti. Satu pelan-pelan. Mengikuti. Oke, terus. Tanpa bimbingan wahyu.
Ngapain ke wahyu lagi? Ini ngapain lagi ke wahyu? Kok lari? Ngapain kok lari-lari ke wahyu? Makanya kalau Yang kutanya sama kau botol, apa itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Artinya kamu takluk tidak berdaya, patuh kecuali mematuhi hawa nafsu itu. Setuju? Coba kamu buka aja nanti Google. Kalau nggak Aduh, sudah baca. Dengarkan, itu, aku pakai lo ukuran ke kamu itu ya. Gini, itu belajar, setuju nggak kamu bahwa orang mentuhankan hawa nafsunya karena dia takluk, tunduk, tidak berdaya kecuali mematuhi hawa nafsu itu? Betul? Tunduk karena apa? Coba. Betul atau tidak? Tunduk itu Betul karena atau tidak? apa dia? Betul atau tidak? Tunduk itu karena apa? Kau harus ngerti perbincangannya. Kamu tunduk kepada sesuatu karena bilang aja nanti ujung-ujungnya kau takut. Nah, ini ada Pak Sidik ini. Aduh. Ya silakan nyalakan dulu kamera Pak Sidik. Nggak bisa Bang Edis. Oh, belum bisa. Pak Sidik Muslim? Muslim Bang Edis. Oke, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan? Iya. Iya, ini kan gampang, jelas. Coba Anda jelaskanlah dulu kepada ini yang masih muter-muter gak karu-karuan ini. Contoh si AB ini. Ini muter-muter gak karu-karuan ini. Si AB ini. Masih malu-malu dia, gak ngaku. Siapa Tuhannya Muhammad? Siapa Tuhannya Muhammad? Ya. Rabbul Alamin Bang, pencipta langit dan bumi Bang. Siapa? Allah Ar-Rahman atau siapa? Allah, Rabbul Alamin. Ya. Berarti siapa yang Tuhan di sini? Ya ibaratnya gini Bang. Allah atau Muhammad? Ya Tuhan yang di dunianya Muhammad Bang. Coba Muhammad. Syahadat itu seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ilallah, Muhammadan Rasulullah. Muhammadan ilah atau Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ya, berarti Muhammadan Rasulullah. itu jelas. Itu syahadatnya kita. Tidak ada Muhammad itu Tuhan. Paham? Ya dia gini Bang. Kalau Abang kalau nggak perantara Muhammad, Abang nggak kenal sama Tuhan, sama Allah tuh. Jadi Abang harus melalui wasilah Muhammad dulu. Muhammad membawa apa? Muhammad membawa apa? Muhammad membawa wahyu. Membawa firman Allah kan? Membawa Iya, firman betul. Allah kan? Ya. Iya. Muhammad tidak membawa hawa nafsu kan? Tidak, tapi Ya, yang berarti mempertuhankan yang punya nafsu Quran kan di sini siapa? Yang punya Quran di sini siapa? Allah mewahyukan kepada Berarti Allah Muhammad. Tuhannya bukan Muhammad. Berarti Allah Tuhannya bukan Muhammad. Ya kalau Abang nggak melalui perantara Muhammad, Abang nggak bakalan kenal sama Allah. Muhammad itu utusan. Iya betul. Kalau Abang nggak mentuhankan Muhammad, Abang nggak kenal sama Allah. Utusan. Anda jangan terpengaruh dengan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawa di Itu sini. betul Bang. Yang dibilang Bang Edis itu betul. Hawa di sini Iya, yang dibilang Bang Edis itu betul Berbeda Bang. Ada dengan orang yang alihah mempertuhankan yang hawa dimaksud. nafsu dia. Iya, Harusnya tapi di sini mempertuhankan hawa nafsu termasuk kesyirikan atau maksiat di sini. Saya mau tanya. Ketika seorang itu mempertuhankan hawa nafsu, dia masuk di sini kesyirikan atau maksiat dalam tafsir Ya, ayat ini? Ya, kesirikan lah Bang. Kesyirikan atau maksiat? Kesirikan. Anda tidak membaca tafsir. Di sini maksiat, bukan kesyirikan. Ya harus yang dipertuhan itu Muhammad, bukan hawa nafsu. Itu harusnya Bang. Yang dipertuhankan itu Allah, bukan Muhammad. Iya Bang, tanpa Muhammad Abang nggak kenal sama Allah Bang. Nabi Muhammad itu Rasul. Jadi dia bukan Tuhan. Jadi main langsung aja Bang, nggak melalui utusan Allah. perantara Muhammad. Jadi ada perbedaan antara utusan dengan
Tuhan. Jadi tidak sama di sini, tidak sama dengan apa yang disembah oleh orang di sebelah. Anda keliru dalam memahami dalil. Ya, jadi hawa nafsu ketika dituruti, ya kita lihat di situ. Di situ bukan kesyirikan, tapi dia merupakan kemaksiatan. Ya. Jadi astaga, kenapa nanya aku? sudah, oke, gitu aja. Jadi saya lihat ini yang Bang nggak jelas ini, beliau kurang paham ya, kurang paham. Iya, Biasa kalau menurut kita abang yang kurang paham, Bang. Ikut-ikutan Abang yang ya. kurang paham. Kurang pahamnya gini, ibaratnya abang mustahil kenal sama Allah melalui perantara Muhammad tanpa Muhammad. Jadi abang harus mempertuhankan Muhammad. Jadi abang nggak bisa langsung kepada Allah tanpa melalui perantara Muhammad gitu. Jadi abang yang salah, bukan kita. Bilang aja mengilahkan Bang Sidik. Dia kalau mentuhankan itu dipikir dia menganggap Muhammad itu sang pencipta. Jadi bilang aja mengilahkan gitu. Jadi mustahil mengilahkan Allah kalau nggak mengilahkan Muhammad, bilang gitu. Soalnya si AB ini ya IQ-nya masih jongkok, jadi susah. Ya bantu-bantulah Bang Edis, kita nggak kurang apa ngomong nih, apa namanya, patah-patah mulut kita Bang Edis. Ya berarti, ya. Gini ya, kan disebutkan al ulama warasatul anbiya kan, benar nggak? Al ulama warasatul anbiya. Kita nggak ketemu Nabi Muhammad loh, kita nggak ketemu Nabi Muhammad, kita hanya ketemu ulama. Apakah kita akan bilang kita menuhankan ulama? Apakah kita akan bilang di sini kita menuhankan ulama? Coba jawab dulu. Ya kita kan tidak ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Kita nggak ketemu. Jadi kita ketemu hanya ke kutubul ulama. Kita ketemu ulama. Apakah di sini kita harus bilang kita menuhankan ulama? Kan tidak. Berarti ada kesalahpahaman di sini. Biar saya jawab Bang, kata abang Itu nih. aja. Sekarang kan petunjuk hidup abang kan ada tentang kebenaran. Kalau orang mempertuhankan hawa nafsu itu salah, maka ibaratnya apa gitu kan, misalnya ada kebenaran yang harus diambil petunjuk dari Quran gitu Bang. Jadi kita harus nengok-nengok dulu gitu, siapa yang mempertuhankan rahib-rahib dia, ustadz-ustadz dia. Jadi di mana kebenaran, harus abang tengok Quran. Jangan abang mempertuhankan rahib-rahib nanti yang membelokkan abang ke jalan Allah gitu. Kalau AB ini nggak percaya isi Quran, dia percaya kata ulama. Kalau AB ini dia nggak percaya Quran, dia percaya omongan ulama terhadap Quran itu. Kalau Qurannya dia nggak percaya. Ya di situ kenanya Bang Edis, dia percayanya omongan ulamanya, nggak ke Quran lagi, dia nggak ambil petunjuk jalan yang lurus lagi dia. Jadi di sini dia agak keras kepala ininya. Jadi saya bilang sama kamu Abe gini, Abe, kamu itu belajar Quran itu baru kemarin sore gitu loh. Jadi memang banyak sekali apa yang belum kamu tahu gitu loh Abe. Oh gitu. Ya mungkin nanti sekitar 13 tahun kemudian nanti akhirnya kamu sadar, oh iya ternyata yang diomongin Edis TV 13 tahun yang silam itu benar. Selama ini memang saya ini tidak mengerti begitu. Karena begini Abe, yang ustadz yang mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa adalah ilah, itu bukan 1-2 orang. Makanya kamu harus ngerti dulu ilah itu apa gitu loh. Ilah itu kan sesuatu yang kepadanya kamu itu menaklukkan diri. Jadi ilah itu bisa apa aja. Sebentar dulu, ilah itu sebentar dulu Abe. Sebentar dulu. Ini yang saya sebabkan kamu nggak ngerti-ngerti itu, kamu ngomong terus. Gini loh. Ilah itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan diri kamu, menaklukkan diri kamu, membuat diri kamu itu menjadi hambanya dengan cara melakukan apapun yang diperintahkan kepada kamu. Jadi ilah itu bisa apa aja. Bisa dia iblis, bisa uang, bisa hawa nafsu, bisa. Tergantung kamu berbuat enggak, kamu lakukan enggak penghambaan diri kepadanya dengan cara melakukan apapun perintahnya. Kalau kamu lakukan berarti itu sudah menjadi ilah kamu. Gitu loh. Contoh, ketika kamu menghambakan diri kepada syaitan, melakukan apapun yang syaitan mau,
melakukan perintah-perintahnya setan, berarti kamu itu menjadikan iblis sebagai ilah kamu. Nah, kamu nggak boleh, sebagai Islam nggak boleh kamu gitu. Nah, yang harus kamu jadikan ilahmu itu adalah Allah. Tapi kamu nggak bisa mengilahkan Allah itu langsung. Kamu harus ilahkan Muhammad dengan cara mematuhi, melakukan apapun perintah Muhammad. Makanya Muhammad itu ilah kamu juga, tapi Muhammad itu bukan Allah. Cuman otak kamu nggak sampai-sampai. Saya tanya ya, saya tanya. Selesai? Silakan. Oke. Sekarang apa arti la ilaha illallah? Bus. Udah selesai kita lagi nih. Silakan Anu. Banyak loh di Quran, banyak loh di Quran itu. La ilaha illahu, la ilaha illallah, banyak loh di Quran. Ya, jadi gini loh. Jadi sebenarnya gini, dia ini nggak nyambung Sidik. Kalau mengilahkan Allah itu mustahil tanpa mengilahkan Muhammad. Dia nggak nyambung di situnya Anu. Sidik. Dia nggak ngerti bahwa mengilahkan Allah itu, mengilahkan Muhammad itu bagian daripada mengilahkan Allah. Dia nggak nyambung. La ilaha illallah. Iya betul Bang Des. Dia nggak nyambung si Abi ini. Kalau begini Bang Des. Kok merasa yang paling nyambung? Anda jangan merasa yang paling nyambung. Dengar Bang, gantian Bang. Gak boleh merasa yang paling nyambung. Jadi la ilaha illallah itu harus diartikan. Apa artinya coba? Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang patut dijadikan menjadi hamba kepadanya kecuali Allah. Nah sekarang bagaimana cara kamu menghamba? Sebentar. Bagaimana cara kamu menghamba kepada selain Allah? Iya. Sekarang bagaimana cara kamu? Sekarang kamu saya tanya. Oke. Baik. Sekarang kamu saya tanya. Bagaimana cara kamu mematuhi Allah kalau kamu nggak mematuhi Muhammad duluan? Muhammad itu Rasul Allah. Benga, saya nggak tanya Muhammad itu apa, Benga. Saya nggak tanya Muhammad itu apa. Saya tanya, bisa nggak kamu patuh kepada Muhammad tanpa patuh kepada Allah? Tanpa patuh. Gini, bisa nggak kamu patuh? Secara singkat, Anda belum paham mana ilah. Dengar. Bisa nggak kamu patuh? Dengar, bisa nggak patuh kamu kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Bisa nggak? Saya jelaskan mana ilah dulu, supaya paham semua. Ya, saya jelaskan mana ilah. Muhammad nggak kenal la ilaha illallah. Antum berdua berarti tidak paham mana ilaha illallah. Clear. Abang sudah. tanpa Muhammad nggak kenal la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah. Ya. Tanpa Muhammad abang nggak kenal sama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, apa arti la ilaha illallah coba? Ya tidak ada ilah selain Allah. Tapi harus ditafsirkan mana ilah. Iya, tanpa Muhammad abang nggak kenal sama Allah tuh. Tanpa Muhammad abang nggak kenal sama Allah. Kalau ente nggak paham saya jelaskan. Kalau nggak paham saya jelaskan ya. Saya jelaskan, dengar baik-baik, catat. Ya. La ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Catat. Sudah? La ma'buda bihaqqin illallah. Sudah? Abang nggak jelas? Ya intinya kalau abang nggak mentuhankan Muhammad, abang nggak kenal sama Allah. Dengar dulu. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sekarang kita menyembah Nabi Muhammad nggak? Kita menyembah Nabi Muhammad nggak? Kita menyembah Nabi Muhammad atau kita mendengarkan apa yang Nabi Muhammad bawa dari Allah Subhanahu wa taala? Coba bedakan. Kita menyembah Nabi Muhammad atau kita mendengarkan apa yang Nabi Muhammad bawa dari Allah Subhanahu wa taala? Abe, gini Abe. Ya. Abe, bisa nggak kamu patuh sebentar. Ini Abe, ini terakhir ya. Bisa nggak kamu patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Nabi Muhammad membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya apa, yang nanya apa? Yang ditanya, bisa nggak kamu patuh kepada Muhammad? Muhammad membawa ini katanya. Cobalah. Yang ditanya, Budi kemana? Budi kemana?
nasi goreng jatuh jadi di Bandung. Kalau ngomong kayak gitu udah siap-siap gila lah pokoknya. Jadi dibikin sama AB itu setara Allah sama Muhammad kali Bang Edis ya. Iya, dia pikir dia itu bahwa ketika Muhammad itu ilah, artinya Muhammad adalah Allah. Begitu. Iya. Berarti setara dibikin gitu Bang Edis ya, yang kayak gambarnya. Iya, kalau masalah itu nanti kita debat lagi nanti. Tapi intinya beginilah, intinya kita belajar dari yang paling dasar dulu gitu loh. Dasar, terus nanti ke tingkat atasnya, ke tingkat atasnya seperti itu. Halo ITG Muslimah. Bang Edis, saya baca kitab Abang. Sebentar Bang, Abang Muslim? Enggak, saya baca kitab Abang. Enggak ada Sebentar, murid ini Abang Muslim atau apa? Murid Yesus itu enggak ada seperti begini model. Saya tanya Anda Muslim atau apa? Muter jauh. Kita Muslim atau bukan? Au. Halo, Selum Bang Edis. Halo Muslim Bang. Aku Kristen Bang. Sorry ini naik. Kan di sini kan saya lihat sur nih Bang Edis. Bang Edis kan pernah mengkaji Al-Quran kan Bangnya. Iya gini Bang, saya mohon maaf nih Bang. Kalau yang Kristen saya mohon maaf Bang, saya turunkan dulu Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Mohon maaf sekali Bang. Karena apa? Karena nanti takutnya video itu dipotong-potong. Jadi nanti terkesan saya ngomong dengan orang Kristen, sama-sama Kristen, menjelekkan Islam. Saya nggak mau seperti itu ya. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus.
Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.